warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Fariha Bindiasa. Saya dari program studi bimbingan konseling pendidikan Islam. Nah, di sini saya akan menampilkan video sesi konseling dengan klien yang mengalami trauma akibat kecelakaan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk deh. Iya. Terima kasih ya sudah datang hari ini. Ya. Apa yang Anda ceritakan akan saya dengarkan dengan baik, dan apa yang kita bicarakan akan dijaga kerahasiaannya. Ade ini ingin berkonsultasi tentang apa? Silakan bercerita. Jadi saya ingin konsultasi Bu. Saya itu sebulan yang lalu itu kecelakaan. Habis itu saya itu masih trauma, naik sepeda lagi itu saya kayak takut gitu Mas Yan. Terus jadi saya ingin pengen gak takut kayak dulu lagi sebelum kecelakaan gitu. Iya, bisa diceritakan deh bagaimana kejadian hal tersebut? Jadi gini ceritanya, waktu berangkat sekolah itu kan pagi kan, habis itu saya juga anaknya juga baru bisa naik motor sebenarnya sih. Nah habis itu saya naik sepeda motor. Nah kan waktu itu kan pagi, soalnya saya kan sekolahnya itu di kota kan, jadi saya berangkatnya itu subuh-subuh kan. Habis itu ada ibu-ibu naik sepeda, lah itu saya gak kelihatan. Habis itu saya tuh nabrak ibunya. Nah ibunya itu naik sepedanya itu kayak di tengah jalan, makanya saya gak kelihatan. Nah itu saya ngerem dada, habis itu saya jatuh. Habis itu ibunya itu marah-marah, gak nolongin saya. Habis itu saya berdarah semuanya kan. Nah itu ibunya langsung pergi. Habis itu saya itu ditolong sama orang yang di belakang saya. Habis itu saya dibawa ke rumah sakit kan. Jadi saya itu waktu itu muka saya itu banyak lukanya. Habis itu tangan saya sampai dijahit ibu sampean. Jadi saya kayak mau naik sepeda lagi tuh kayak trauma gitu, kayak takut mau naik sepeda kalau kayak ingat kejadian kemarin gitu. Kan saya gak sekolah juga, beberapa hari gak sekolah, jadi saya kayak trauma, takut kejadian lagi kayak gitu Ibu. Iya. Baik, apa yang Anda rasakan jika mengingat hal tersebut? Itu Ibu, kalau saya mengingat kecelakaan kemarin tuh ya, saya tuh hati saya itu kayak deg-degan gitu Ibu. Habis itu tangan saya keringet dingin. Habis itu saya kayak cemas berlebih gitu, intinya kayak merasa takut sendiri. Apalagi kayak melihat itu ada sepeda motor ngebut, mobil ngebut, itu saya langsung Ibu kayak merinding, takut gitu. Apakah ketakutan tersebut mempengaruhi aktivitas sehari-hari, Dek? Iya Ibu, sangat mempengaruhi menurut saya. Soalnya itu setelah kecelakaan itu beberapa bulan ke depan itu saya kayak sering diantar jemput sama orang tua saya, sama teman saya. Soalnya kan saya juga tangannya itu waktu itu diperban kan, tangan saya dijahit kan. Nah itu ya kayak merasa itu lebih kayak merasa menyusahkan orang tua, teman-teman jemput ke rumah gitu. Habis itu ya itu gak bisa Ibu naik sepeda motor itu rasanya kayak takut gitu. Meskipun dibonceng itu ada rasa takut tersendiri. Jadi Anda sering mengingat dan membayangkan dengan kejadian tersebut ya? Iya Ibu, saya itu setiap harinya kadang kalau saya kayak ngelamun, termenung gitu, kadang saya tiba-tiba ingat kejadian tersebut, kayak ingat waktu tangan saya itu dijahit, ingat waktu kecelakaan itu, kayak kok bisa gitu. Kalau tahu gitu saya kepengen sekolah hari itu Ibu, sampai saya mikir kayak gitu, serang takutnya gitu. Pokoknya saya gak tahu kenapa ya, saya cuma pengen bisa naik sepeda kayak dulu gitu. Kenapa kok bisa saya sampai takut kayak gini? Ketika menaiki kendaraan lagi, apa yang Anda rasakan? Itu sih Ibu, saya takut kecelakaan lagi kayak yang kemarin. Habis itu saya merasa kayak jalan raya sangat berbahaya yang sekarang, kayak dulu waktu sebelum kecelakaan. Habis itu ya itu saya kalau ada sepeda motor ngebut, mobil ngebut, saya takut, jadi saya sering minggir. Habis itu saya kalau naik sepeda motor sekarang juga dikurangi kecepatannya, takut kejadian kayak kemarin itu terulang lagi, takutnya kayak gitu kan. Soalnya saya juga baru bisa naik sepeda motor kan, jadi takutnya ya itu Ibu, kejadian yang kedua kalinya gitu.
Kadang trauma membuat kita berpikir bahwa kejadian buruk akan selalu terulang. Padahal belum tentu demikian. Menurut Anda bagaimana, Dek? Iya sih ibu, benar sih seperti gitu. Tapi ya itu kan namanya juga orang trauma. Saya juga pengen menghilangkan rasa trauma saya. Dalam Islam, kita diajarkan untuk berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Allah berfirman bahwa Dia tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya. Menurut Anda, apa hikmah yang bisa diambil dari kejadian tersebut, Dek? Mungkin saya jadi lebih hati-hati dalam berkendara. Habis itu ya saya juga bersyukur ibu masih diberi kesehatan, diberikan kesembuhan meskipun tangan saya dijahit sampai dijahit itu maksudnya gak sampai sampai luka kayak yang berat-berat gitu ibu. Itu pemikiran yang sangat baik, Dek. Jadi kecelakaan itu memang pengalaman yang sangat menyakitkan, tetapi bukan berarti hidup Anda akan selalu dalam bahaya. Ketika rasa takut muncul, cobalah menarik nafas perlahan sambil membaca zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Lalu mengingat diri bahwa Anda sudah selamat dan sedang berusaha berangkat. Begitu. Ada beberapa langkah yang Anda bisa lakukan, Dek, seperti mengurangi pikiran negatif dengan menggantinya menjadi pikiran yang lebih positif. Mulai berani melihat kendaraan yang berada di sekitar jalan raya tersebut. Juga memperbanyak doa dan mendekat diri kepada Allah agar lebih tenang hati Anda, Dek, begitu. Baik ibu, jadi saya sekarang sudah merasa lebih tenang setelah mendengarkan penjelasan dari ibu. Soalnya penjelasan dari ibu juga mudah dimengerti. Jadi ya saya merasa lebih tenang daripada waktu tadi. Alhamdulillah, saya senang Anda mulai merasa lebih tenang. Ingat bahwa trauma bisa diatasi secara bertahap. Anda sudah menunjukkan keberanian dengan datang ke sini dan menceritakan pengalaman Anda, Dek. Iya ibu. Bu, terima kasih sekali ya ibu atas penjelasan hari ini. Juga saya sudah merasa lebih tenang dan juga merasa lebih paham apa yang dijelaskan ibu, soalnya mudah difahami. Terima kasih ya ibu sudah meluangkan waktunya. Mari ibu ya. Iya. Monggo, assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam.